Muhammad bin Salim bin Sa'id, Syafi'i, Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Fa'alawi wa farwallahu lahum wal muslimina amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ingkang kala wingi berkaitan wingi tentang napa? Tentang napa niki? Walimah nggih. Termasuk napa? Maksiatul badan wa minha adamu taswiyah minaz zauji bainaz zaujaini awiz zaujat. Niki sebenarnya faslun sing ketoke ya perlu dibahas tapi kok gak perlu. Napa? Tidak termasuk maksiat badan itu tidak ada keadilan, tidak berlaku adil dari seorang suami terhadap dua atau lebih istrinya. Nggih. Iki angen-angen toke makruh. Angen-angen toke makruh. Bayang no haram. Nggih. Jadi memang gini, orang laki-laki itu kan sebenarnya punya ada diperbolehkan secara syar'i itu untuk menikah lebih dari satu. Karena ada syariat memperbolehkan seperti itu, maka ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, termasuk dipenuhi itu adalah taswiyah. Taswiyah niku berlaku adil. Berlaku adil itu dalam nopo? Di antaranya tinggane berapa lama dia harus bermalam di istri nomor 1, berapa lama di istri nomor 2 dan seterusnya. Itu harus ada taswiyah, harus ada kesamaan, keadilan. Nah, napa? Dari si omah nginepe repot nih. Tapi kalaupun satu rumah harus berbeda kamar. Jadi paling sempit itu berbeda kamar. Itu kalau enjen gak mampunya dia beda kamar. Tapi kalau mampu seharusnya ya rumahnya lebih dari satu. Niki lek tiang napa memang orang Jawa pada umumnya memang pamali. Jadi gak umum ya gak pantes. Tapi kalau di sebagian Indramayu, Jabar itu banyak yang lebih dari satu. Atau kalau di Yaman itu pun biasa. Ndak harus orang kaya. Bojo loro, bojo papat ndak harus kaya. Wis pokoke lanang ya iso rabi loro. Wonten ning mriku niku ada tukang yang biasanya garap di pondok niku. Niku ya cerita bojone ya papat. Mek tukang bangunan niku lho. Nah, nggih ning mriku. Niku bojone ya papat. Iku pun adat. Jadi karena adatnya seperti itu ya jadi ndak aneh atau ndak aneh. Tapi kalau teng mriki aneh. Makanya teng mriki kula sampaikan ya perlu ya kadang gak perlu. Nah, perlunya itu ya kita harus ada ilmu seperti itu, harus tahu. Kalaupun memang lebih dari satu itu dianggap tidak pantas. Paling tidak kita tidak boleh ingkar kepada syariat. Harus syariatnya memang memperbolehkan ya kita harus terima, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi yang tidak boleh itu ya jenenge kita itu ingkar kepada syariat. Apa syariat itu kok ngizinkan lebih dari satu, ya itu justru tidak boleh. Itu jenenge tidak terima dengan aturan syariat, itu yang tidak boleh. Lah kalaupun secara nurani kita itu tidak setuju, ya wis nurani aja, tapi tidak boleh sampai menyalahkan kepada syariat. Ya wis gak cocok, ya wis ben gak cocok. Nah, kayak misalkan ana wong senengane salat rawatib, lek jan sampean gak betah ya wis gak usah nglakoni, gak usah terus sok hebat-hebat to kaya salat rawatib, salat duha ngoten nggih. Wis gak usah ingkar. Wis pokoke lek jan gak betah nglakoni ya wis gak usah nglakoni. Tapi gak usah protes kepada syariat. Nggih. Jadi berlaku adil di dalam atau taswiyah di dalam
membagi dengan 2 atau lebih istri-istrinya. Bi ayyarjiha ihdahuma au ihdahunna ala ghairiha dzulman wa udwanan. Jadi yang termasuk maksiat itu adalah mengunggulkan salah satu atau lebih dari istri-istrinya secara zalim atau secara udwanan, secara memusuhi, pokoknya zalim. Qala fi zawajir wa huwa minal kabair, ini termasuk dosa besar dalam kitab Zawajir. Kenapa? Liqauli alaihi salatu wassalam, karena Nabi bersabda, man kanat indahu imra'atani fala ya'dilu bainahuma jaa yaumal qiyamati wasyikhuhu syaqitun. Orang yang dia itu punya 2 istri, kemudian dia tidak berlaku adil di antara keduanya, jaa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat itu datang, sementara sisi tubuhnya itu jatuh, itu menceng. Jadi melaku ini menceng. Oh ini berarti gak adil karo bojone. Nah, ya. Gak adil karo bojone. Saya niku duwe kanca seangkatan sak kelas kali kula. Pinter dia Roisam. Di sekolah dulu pinter. Sekarang pun juga pengasuh pondok di Al-Iktisam Budi Jawa Barat. Nah niku cerita. Piye sok sakjane kula tak ngerti. Nek kanca-kanca niku tak ngerti. Sakjane teori masalah taswiyah, masalah adil di kitab itu bagaimana napa jenenge mengimplementasikan itu ya apa. Nah, dia kan wis pengalaman bojone 4. Jadi semuanya nggih dipisah rame-rame, mulai 1, 2, 3 sampai 4. Yang 4 ini baru sekitar belum lama, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Wis 4. Nah, koncone panggah 1. Wis 4. Niku ya napa sebenarnya? Ternyata begini. Dia itu cerita taswiyah itu nanti meskipun teorinya di kitab itu seperti itu, tapi secara praktek itu tidak begitu menyakitkan ketika seorang suami itu tidak melaksanakan taswiyah dalam sisi lamanya menginap. Misalkan gitu. Jadi sing mbok nomor 1 dinepi 2 dina, mbok nomor 2 3 dina, mbok nomor 3 2 dina. Misalkan tidak sama. Itu mereka gak patek protes. Yang protes itu biasanya kalau sudah paling sering protes itu gara-gara napa jenenge tidak sama dalam lek WA-nan, iku emoji yang disampaikan tidak sama, iku mesti iso dineng sampai sedina sewengi. Jarene ngono. Jadi lek sing kono emojine iku kembang, kene kok misalkan jempol ngene iki wis. Niku lek cerita ngoten. Ternyata perempuan itu lebih mudah memaafkan ketika ketiadaan sama di lamanya menginap misalkan. Tapi kalau jenenge yang tampak dari hati kemudian terus tidak sama, itu yang sering ndadekno masalah teng mriki. Lah niki mek cerita tok niki, iso cerita. Karena ndak ada ono pengalaman ono cerita. Tapi cerita itu dari pengalaman. Cerita dari pengalaman. Karena kalau yang pengalaman dari orang asing kita kan tidak tahu. Tapi kalau pengalaman dari podo-podo wong Jawa ini kan bisa kita lebih mudah untuk menangkapnya. Pun niku termasuk dosa besar ketika seorang suami tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Wa fi riwayatin famali ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah. Famali ila ihdahuma, orang yang kemudian dia bersikap condong kepada salah satu dari istri-istrinya, 2 istrinya atau lebih, jaa yaumal qiyamati wasyaqquhu ma'ilun, maka pada hari kiamat dia akan datang sementara sisi tubuhnya itu menceng, tidak melakukan ini menceng. Itu gara-gara tidak adil dengan istri-istrinya. Cuma begini, wal muradu bil maili ila ihdahuma tarjihuha fil umuri adh-dhahirati allati harramallahu at-tarjih fiha.
lal qalbiyah li khobar lal qalbiyah. Karena begini, yang disebut condong pada salah satu dari keduanya dengan mengunggulkan itu pada perkara-perkara yang zahir sing ketok. Jadi koyok nginepe itu ada di ngene kitab di ngene Fathul Muin di Fathul Qarib itu ada bab namanya al-qismu wan nusus. Jadi bagaimana aturan membagi aturan gilir. Nah, aturan gilir itu ono. Tapi wis mek diwaca tok teorine. Diwaca aturan gilir iku ngene wis pokoke ero. Mungkin kok iso kelakon di swarga kowe. Jadi aturannya begini, jadi berapa hari lek lunga sapa sing dijak ngene kudu ana undian dan seterusnya, itu ana aturan-aturannya. Nah, itu namanya al-qismu. Gilir. Nah, terus kemudian condong itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah pada perkara-perkara yang zahir, yang tampak, yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang zahir, yang tampak diharamkan itu ya kayak misalkan tadi nginepe satu tidak adil itu, misalkan bojone loro, siji dinepi telu, siji dinepi papat, kan seminggu kan 7 dina. Lah kudune apa sing siji nek ngene ibuke ngono. Dilek loro, 7 lek dibagi loro ya ora kenek. Bagi telu ya ora kenek, bagi papat ora kenek, berarti kudu ana sing turu dhewe. Nggih. Siji setengah dia. Siji setengah ngono. Nah, tapi kalau istrinya itu ada yang budak, itu memang kalau budak itu kan haknya cuma setengah. Jadi lek sing istri yang merdeka itu nanti misalkan 2 malam, kalau yang istrinya yang budak itu cukup 1 malam. Itu lek budak itu memang haknya cuma separuh. Kalaupun budak itu dia berbuat kesalahan yang harus hadnya juga cuma separuh. Jadi itu aturan budak itu separuh. Nah, makanya ono cerita itu begini, ketika apa jenenge di bulan Ramadan ono wong di bojo loro ngomong ini, "Dek, wis pokoke selama Ramadan ini saya akan sebulan penuh di kamu." Wah, sono bojone. Ya kalau siang tapi. Lek bengi ya gak. Lek bengi nek bojo situke. Ono sing ngono muring-muring bojone. Pun wal muradu bil maili, maksudnya yang zahir itu. Untuk yang batin kayak hati itu kan tidak bisa. Hati itu kan pasti ada kecondongan. Dan condongnya hati itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Artinya kecondongan hati itu adalah sesuatu yang qalbiyah, yang itu gak iso digawe-gawe. Dan itu memang ilahiyah. Di ilahiyah itu ya wis miliknya Allah. Kita tidak bisa napa jeneng ati itu maksa dadi seneng, ati itu maksa dadi anu, ndak bisa. Ati itu wis gak iso diatur. Nah, kalau yang condong itu masalah hati itu ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu condong dalam masalah yang zahir. Dilek senenge karo nomor 1, nomor 2 itu mungkin beda, itu ndak masalah kalau dalam hati. Tapi kalau dalam zahir harus berlaku adil. Li khobarin, karena ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi, karena alaihi salatu wassalam yuksimu wa ya'dilu wa yaqul. Kanjeng Nabi itu membagi dan berlaku adil kepada istri-istrinya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini adalah bagianku. Fima amliku, terhadap apa-apa yang aku miliki. Jadi kalau beliau itu adil, ya adil secara yang tampak. Nah, terus fala talumuni fima tamliku. Kemudian engkau jangan mendakwa saya, jangan menganggap salah saya ketika saya tidak bisa berlaku adil pada apa-apa yang jenengan miliki, yang bukan milik saya. Wala amliku, dan ini bukan milik saya. Apa? Giniku yakni al-qalbu. Jadi hati itu miliknya Allah. Jadi hati itu yang ngenggokno, yang ngarahno itu ya Gusti Allah. Makanya ketika seseorang itu tidak bisa berlaku adil dalam hatinya, itu tidak disalahkan, tidak termasuk dosa. Yang dosa itu pada perkara yang zahir. Wa atau minal kabair zahir.
lima fil ahadits. Jadi ini bahkan berlaku tidak adil pada istri-istrinya itu merupakan kabair karena jelasnya sesuatu yang ada dalam hadis di dalam masalah ancaman yang begitu keras. Walima fihi minal idza al-azim, karena ini termasuk merupakan sesuatu yang menyakitkan, alladzi la yahtamilu, yang tidak mungkin bisa ditanggung. Nah. Wa minal kabair man uzzauji haqqan min huquqi zaujatih. Termasuk dosa besar itu adalah ketika seorang suami itu mencegah haknya istri-istrinya, haknya istri atau haknya istri-istrinya yang wajib baginya, semacam mahar atau nafkah. Nanti nafkah, mahar itu kewajiban suami yang harus dipenuhi oleh suami. Sehingga ketika seorang suami itu tidak menjalankan haknya, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Jadi mahar niku wajib nikah, bukan rukun nikah. Jadi nikah niku ana rukun, ana wajib. Rukune napa? Manten lanang, manten wedok, wali, saksi. Niku rukun nikah. Lah wajib nikah mahar. Artinya apa? Ketika seseorang suami istri itu tidak menyebutkan mahar dalam pernikahan itu sah. Atau maharnya disembunyikan. Ini napa? Misalkan gini, wali menikahkan anaknya karena malu, mungkin wis mahari gak usah disebutno, mahari sandal jepit kok disebutno, ini gak pantas. Ya. Ini saya menikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mas kawin yang sesuai kita sepakati bersama. Nah, itu boleh. Itu nanti ya sesuai kesepakatan itu. Tidak sebutkan tidak apa-apa. Atau tanpa menyebutkan sama sekali juga tidak apa-apa. Hukumnya sunnah menyebutkan mahar. Tetapi kalau tidak disebutkan, itu nanti begitu sudah terjadi dukhul, maka wajib seorang suami itu memberikan maharnya kepada istri. Kalau tidak disebutkan berapa maharnya, sesuai dengan mahar mithil, mahar umumnya. Umumnya itu siapa? Umumnya itu ya keluarganya itu rata-rata piro mahar. Nah, itu jenenge mahar mithil. Itu kalau tidak disebutkan. Lek disebutkan ya harus sesuai dengan yang disebutkan. Nah, itu makanya disebut dengan wajib nikah, bukan rukun nikah. Kemudian misalkan nanti seorang suami itu menceraikan istrinya sebelum didukhul, itu nanti maharnya tidak wajib diberikan. Ya, karena salah satu inti dari pernikahan itu kan napa jenenge kumpulnya itu. Nah, lek gak kumpul, lah mosok tuku sepeda gak digawe kon bayar. Nah, kan gak tuku sepeda digawe ya lagi kon bayar. Wong gurung digawe kon bayar. Makanya kalau belum sampai dia kumpul kok mari dipegat, maka tidak wajib maharnya. Tapi nanti sebaiknya seorang suami itu memberikan namanya tamattu. Memberikan apa? Koyok bonus. Uang napa nggih? Uang gelo. Uang gelo gak iso dirapi. Itu perlu ada seperti itu. Nah, cuma kalau di daerah Timur Tengah itu mahar kan mahal. Mahar itu sampai ratusan juta. Makanya banyak laki-laki itu sampai tuwek gak rabi. Perawan tuwek ya wakeh di kono. Dadi lek pengen rabi cepet itu nang Indonesia. Ya mahar 50.000, 100.000. Nah, itu kadang-kadang sing ndak pas. Di mahar itu ya paling gak sing rotok pemper emas ya 10 gram tapi rong. Enggak dhisik 10 gram ya murah saiki ya larang, Pak. 10 gram, Mas. Itu ya. Itu mahar itu nggih sing kurang rapi disiapno. Lek peningset gak perlu akeh. Peningset itu kan mek adat yang ndak jadi rukun, ndak jadi wajib, cuma adat. Tapi kalau itu sudah menjadi adat, itu bisa ada al-adah al-muhakkamah. Itu harus ada. Tapi kalaupun harus ada, ya tidak perlu ditemen-temeni, ya pokoknya ono. Karena yang menjadi wajibnya nikah itu adalah mahar. Nah, yang tertulis di buku nikah niku mahar. Masih saya ketahui ditulis iku, nek buku nikah iku. Mangane lek kadung getun ya apa iki? Mosok ditipeken ra iso. Ya nggih buku anyar. Daftar nang KUA nggih buku anyar iki mahare ketitiken. Nah nggih. Update.
Update. Pun. Waman uha haqqan lahu 'alaiha kadzalika katamatu bila udhrin syar'iyyin. Meninggi termasuk termasuk dosa besar itu ya melarang mencegah bagi perempuan itu satu hak yang menjadi kewajibannya. Ya, kayak tamatuk atau pokoknya mencegah sesuatu menjadi hak dari dari yang menjadi kewajiban bagi seorang perempuan yang menjadi kewajiban perempuan yang menjadi hak bagi seorang suami. Jadi, suami itu punya hak yang harus dituruti oleh perempuan. Semacam kayak misalkan jaluk kuik-kuik ya. Nah, itu juga menjadi kewajiban perempuan yang harus dituruti. Kalau tidak nuruti juga menjadi sebuah dosa besar. Wa minha termasuk dosa maksiat badan, khurujul mar'ati min baitiha mu'attiratan au mutazayyinatan walau kanat masturatan wa kana khurujuha bi idzni zawjiha idza kana tamurru ala rijalin ajanibin. Termasuk dosa badan itu adalah seorang perempuan keluar dari rumahnya dengan menggunakan wangi-wangian. Mu'attaratan itu nggawe wangi-wangi. Au mutazayyinatan atau berhias. Meskipun tertutup seluruh tubuhnya. Dan keluarnya itu dengan izin suaminya. Dan keluarnya itu idza kanat tamurru fi tariqiha ala rijalin ajanibin. Terus keluarnya itu melalui laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, jadi metune wong wedok menggunakan wangi-wangi, berhias bahkan dengan izin suaminya sekalipun, dan keluarnya itu melalui laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu juga termasuk maksiat. Saiki kira-kira ono apa orang ini? Ono apa hampir semuanya? Nah, hampir semuanya. Wong wedok niku lek metu wis ambune sewangi. Nggih. Pakaiane ya wis pemane pas nang ngene napa manten nang becek niku wis napa jenenge sak botol gawe kuabuh. Kowe kanggo pambu. Nggih, pakai berhias pakaiannya juga bagus, juga menarik. Lah itu dosa besar itu. Itu termasuk dosa maksiat badan. Karena Nabi pernah mengingatkan ayyuma mra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyatun. Di mana perempuan yang dia menggunakan harum-harum kemudian berjalan melalui suatu kaum agar kaum tersebut bisa menikmati aromanya, dan perempuan itu memang berhias, maka perempuan tersebut disebut dengan perempuan pezina. Jadi hukumnya kayak wong zina. Wa kullu ainin zaniyatun, dan setiap mata yang melihat juga berzina. Ya repot iki. Wong lanang gak melok gawe wangi-wangi, melok zina, melok katut iki. Mangane ya dosa ya marai dosa. Karena perempuan itu memang yang nafsunya laki-laki itu nafsu melihat, nafsunya perempuan nafsu dilihat. Jadi wong wedok iku gak iso ndelok gak masalah. Ana wong ganteng liwat tuh gak patek keki, alias biasa. Tapi lek gak didelok iku sing masalah. Nah nggih. Di wong wedok gak didelok, wis kadung gawe klambi apik gak ono sing ndelok ngene wis susah. Ah niku nafsune wong wedok ngoten niku. Lek nafsune wong lanang, waduh, gak roh awakmu. Topakno pinggir sisi lah wis. Di numpak motor sisi kene harus sisi kene, sing kene ketok, sing kene gak ketok ceritane. Waduh, getun aku gak ketok. Ya wong lanang memang begitu. Wong lanang itu senenge ndelok. Lek wong wedok senenge
delok. Wong wedok sampai gak didelok itu mesti susah. Makanya sebisa mungkin dia pakai pakaian semenarik mungkin agar dilihat. Wong lanang klambi oprok-oprok wis bangga budal. Ayo budal. Wis gak pernah mikir klambi wong wedok wong lanang iki. Nggih klambi opo e bangga nyang. Kadang ya salah kostum barang. Nggih. Wis jak gura kadung budal tibake nang masjid gawe katok cingkrang pisan wis. Kadang wong lanang ngoten niku. Jadi memang ndak ada nafsu dilihat tuh bagi laki-laki hampir ndak ada. Tapi kalau perempuan nafsunya itu memang napa dilihat. Lah mangane lek wong lanang kadang-kadang nafsu pengin dilihat ya kecampuran wong wedok. Karena sering bergaul dengan wong wedok campur bojone malih melok katut jenenge. Katut malih. Sing soalnya napa kadang sing gak setuju ku bojone. Ojo ngono gak pantes. Sore ngene ndure kene. Iku sakjane wong lanang ya ora patek mikir, sing mikir sing wedok. Wa marat imra'atan ala Abi Hurairah. Suatu saat ada seorang perempuan niki liwat di depan Abu Hurairah. Terus kemudian warihuha ya'sifu. Terus kemudian ditemukan ada aroma, liwat kok wangi meni. Nah, terus ditegur sama Abu Hurairah. Laha aina turidina ya ummatal jabbar. Tenang di awakmu. Jenenge Ummatul Jabbar. Arab mau kemana kamu? Faqalat ilal masjid, saya mau ke masjid. Nah, terus qala watatibti lahu, kamu mau ke masjid kok ambune wangi men ngene. Qalat na'am. Ya. Terus Abu Hurairah ngendika ngeten, faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ilal masjidi warihuha ya'sifu hatta tarji'a fataghtasil. Terus Abu Hurairah membacakan hadis gini, saya pernah dengar dari Kanjeng Nabi, beliau bilang begini, Allah tidak menerima seorang perempuan yang sholat keluar menuju ke masjid sementara baunya, aromanya itu semerbak, ya sifu itu semerbak. Hatta tarji'a fataghtasila, kecuali atau sampai dia itu balik mulih terus adus. Maksudnya adus itu ya menghilangkan baunya. Nah, wal muradu bitaghtasili tadhhabu rihuha. Maksudnya mandi itu ya menghilangkan baunya. Walaisa al murad al ghusu al haqiqi wa qali alaihi salatu wassalam anhu nisaakum an lubsi zinati wa tabakhtar fil masjidi fa inna bani Israil lam yal'anu hatta labisani sa'ahum az-zinah wa yatabakhtaru fil masajid. Jadi kalau berangkat ke masjid itu meskipun ke masjid itu ya kalau itu nanti melewati nopo kaum atau laki-laki yang orang lain itu nanti ya tidak boleh pakai harum-harum yang sampai semerbak. Batasannya harum-harum itu pokoknya gak menyakitkan tonggone. Ini loh. Jadi kalau kita itu tubuhnya bau, itu jajarani sholat merasa tersakiti. Lek merasa tersakiti berarti kita menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain hukumnya haram. Tapi lek gawe wangi-wangi itu kok nyenengno koncone sing sak jajaran iku ya ganjaran karena nyenengno wong. Tapi kemudian kalau melewati laki-laki lain yang ndadekno fitnah itu nanti dadi haram. Nah, jadi ngoten batasannya seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi ngendikaken ngeten. Allah tidak menerima salatnya seorang perempuan. Ini wis tak ucap. In anhu nisaakum, cegahlah perempuan-perempuanmu menggunakan perhiasan. Wa tabakhtar niku napa gaya sombong ngoten nggih. Lenggak-lenggok, dia makna lain itu lenggak-lenggok. Sing napa lek mlaku niku bokonge keri. Mosok mlaku bokonge dhisik lak atret. Nggih mesine egal-egal ngoten niku lho. Jadi sampai kelihatan. Jadi wong lanang ki lek ketok bokong iki jen. Padahal bokong iki gak menarik. Lek wong lanang iki dadi ketok menarik terhadap iku sing marekno fitnah. Nah,
wa tabakhtar fil masjid fa inna bani Israil, karena bani Israil itu tidaklah mereka dilaknat sampai karena perempuan-perempuan mereka itu menggunakan perhiasan, jadi berhias. Terus mereka berlenggak-lenggok menuju ke di masjid mereka. Jadi orang-orang Bani Israil itu dulu dilaknat gara-garanya itu. Jadi gara-garanya orang Bani Israil itu pernah dilaknat gara-garanya perempuannya suka berhias di masjidnya. Bahkan ini ke masjid, orang ke pasar, ini masjid. Qala fi zawajir huwa minal kaba'ir li sorihi hadil ahadith. Di dalam kitab Zawajir dikatakan bahwa ini merupakan dosa besar karena jelasnya hadis. Wa yambaghi hamluhu liwafiqa qawaiduna ala ma idza tahaqqaqat al-fitnah. Tetapi kaidah kami itu begini. Kalau memang nyata di situ ada fitnah, ya, kalau memang nyata di situ ada fitnah, imma mujarradu khosyatiha fa innama huwa makruh. Kalau mengkhawatirkan terjadi fitnah, maka hukumnya makruh. Kalau memang fitnahnya itu nyata ada, jadi nyata, encen wong wedok ya ayu, ambune ya wangi, angger wong lanang ketok mesti seneng. Lah ini jenenge fitnah. Bahkan sampai di sweet. Nah nggih. Bu, saiki gawate ana ya arek sweet nggih. Langsung takok nomor WA. Gila dhisik kaya usum arek sweet ini. Dhisik zamane kula SMP ki ana ngene iku, saiki gak tumun sakniki. Nggih. Saiki gak ana arek ngoten kuwi. Saiki gak patek ana, saiki langsung ngekeki kertas sing wedok sing ngekeki tapi kilo nomor WA. Nah, kalau memang nyata ada fitnah maka haram. Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah itu nanti hukumnya makruh. Wa ma'adhanniha haramun ghairu kabirah kama huwa dhahir. Dan ketika memang persangkaannya itu adalah haram, itu tidak termasuk dosa besar. Ini menurut napa yang bagi itu ya. Jadi menurut musannifnya. Wa ita minal kabair aidan khurujuha bi ghairi ini wis titik. Wa ita minal kabair aidan khurujuha bi ghairi idni zaujiha waridahu. Termasuk dianggap sebagai dosa besar adalah seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya dan tanpa keridhaan suaminya, dan tidak ada kondisi darurat di dalamnya, darurat syar'i seperti butuh fatwa, lam yakfiha yang dia tidak tahu. Ini misalkan saya kok keluar darah sampai 17 hari sampai 18 hari, ini haidnya yang mana? Akhirnya dia tanya pada tetangganya yang juga alim, juga pinter, terus takut, oh iku sing haid mek 15 dino, yang 2 hari itu istihadah. Nah itu kan ilmu ini kan kudu duwe wong wedok. Jadi cuma saiki gak patek ana ya wong belajar niku. Kadang wis anake songo, padahal wis raruh hukume haid iku piye, suci iku piye, istihadah iku piye. Ya itu harus belajar. Wong lanang iku kudu belajar. Lek sing wis duwe bojo ya kudu eruh bojone iki sing sing ndi, sing istihadah sing ndi. Dadi lek wong lanang kudu ngerti. Itu ada ilmu tentang haid itu laki-laki juga wajib tahu. Nah, karena dia itu menjadi imam dari istrinya. Lek imam raruh, piye lek dia akan menjadi imamnya. Jadi kudu ngerti. Jadi wong wedok ya makan sing penak ya golek bojo sing wis ngerti. Gak usah murui. Gak usah murui. Lah wong lanang gak ngerti, bojone gak ngerti pisan wis klop wis. Nah, harus ngerti. Nanti banyak buku-bukunya, belajar banyak. Yang terjemahan juga banyak. Ada kitab I'anatun Nisa, ada ada lagi napa? Risalatul Mahid. Ada kathah kitab-kitab tentang haid niku kathah. Niku wajib belajar. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalau laki-laki itu tahu, maka boleh dia kalau laki-laki itu tahu, maka wajib mengajarkan kepada istrinya yang tidak tahu. Kalau perempuan itu tidak tahu, maka suami wajib kalau suami juga tidak tahu, maka wajib seorang suami mengizinkan istrinya untuk belajar. Itu pentingnya ilmu. Karena
Ini belajar fardu ain. Hubungannya dengan sholat. Kalau orang itu mestinya wajib sholat, dalam kondisi istihadah itu kan wajib sholat. Kok dia tidak sholat, padahal dia bukan haid tapi istihadah, maka dia dosa karena tidak sholat. Dan suaminya, suami itu penanggung dosa pertama dari istrinya. Jadi bojone melok dosa. Gak bain-bain nih, dibujui gak enteng, abot. Mumpung sik Joko dinikmati. Gak nanggung dosanya sapa-sapa. Lek wis rabi itu nanggung dosanya istri. Wana istri buka aurat dan seterusnya itu melok dosa. Pun. Jadi tidak keluarnya seorang istri tanpa izin dan ridhonya suami, tanpa ada darurat secara syar'i. Darurat syar'i itu ya semacam istifta, terus ketakutan, misalkan ketakutan ono maling atau ketakutan rumahnya mau hancur, itu juga izin yang syar'i itu tidak apa-apa, tanpa izin tidak apa-apa. Innal mar'ata, ini Kanjeng Nabi bersabda, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun la'anaha kullu malakin fis sama'i wa kullu syai'in marrat alaihi ghairal jinni wal ins hatta tarji'a. Perempuan ketika keluar dari rumahnya sementara suaminya itu tidak senang, maka melaknat kepada perempuan tersebut malaikat yang ada di langit, segala sesuatu yang dia temui, yang dia itu melewati dia, kecuali jin dan manusia, sampai dia itu kembali ke rumahnya. Jadi perempuan sing minggat niku ya, minggat lunga gak izin suaminya, utawa lunga tapi bojone gak ridho, gak seneng, itu dilaknat oleh malaikat langit. Juga segala sesuatu yang dia lewati kecuali manusia dan jin. Jadi manusia dan jin itu ada hijab istimewa. Jadi gini, hewan-hewan itu punya tidak terhijab dari malaikat, tidak terhijab dari banyak hal. Yang terhijab dari banyak hal itu manusia sama jin. Makanya kadang-kadang wong Jawa bener, kadang-kadang kapan ono bengi-bengi pitik loro tandane ana maling apa niku. Apa tandane napa? Ana perawan. Ana wedok meteng, ana perawan meteng ngono ya. Nggih. Lek ana kucing bengok-bengok berarti teh kawin. Lah niku memang nggih wong Jawa memang ada kebijaksanaan seperti itu. Memang ada hijab yang besar antara yang ditutupkan Allah dari manusia dan dari jin, nggih banyak hal niku. Pun wa minha as-sihr wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, lali ana tanya jawab. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Jawi menika wonten napa nggih? Wonten adat
Berarti menapa atosipun sing jaler ngandung dosane perbatas sing istri niki wau. Makaten Jadi tajdidun nikah itu memang ada dan bangun nikah itu kalau dalam bahasa Arab sini tajdidun nikah di napa ngenyar-nyari. Niki ngeten, ngenyar-nyari itu sebenarnya tidak ada aturan dalam syariat. Artinya tidak ada aturan. Jadi tidak terus ketika orang itu tajdidun nikah itu membatalkan pernikahan yang awal, enggak. Jadi tetap biasanya kadang orang Jawa kan begini. Dinone kurang pas. Lek murabi kok kurang pas jadi malih rabi meneh ngoten niki. Itu kadang dinone cara hitung-hitungan dinone gak pas. Dikudu iki lek dhisik rabimu Selasa Pahing ganti kudu Kamis Legi misalkan. Nah niku termasuk biasanya ada kebijakan seperti itu dari orang Jawa, tapi itu tidak masalah. Itu namung adat mawon yang tidak sampai merusak pernikahan. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu artinya tidak sampai membatalkan pernikahan yang awal. Itu insyaallah ngoten. Terus yang kedua, keluarnya seorang perempuan dengan menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, tidak menutup aurat. Itu nanti memang begini. Jadi mitsaqun ghalidha, pernikahan itu adalah pindahnya tanggung jawab dari seorang ayah kepada suami. Jadi seorang ayah itu dia punya ayah dan kakak, wis lanang-lanang. Ayah, kakak atau Pak D, Pak Lek itu dia punya kewajiban untuk mendidik anaknya, istrinya, bahkan keponakannya. Ada kewajiban untuk mendidik itu. Termasuk kewajibannya itu mengingatkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang tua itu selama punya orang tua laki-laki, jadi bapak, itu dia punya menanggung dosa dari istri atau anak perempuannya yang belum menikah. Tapi kalau anak laki-laki itu ditanggung setelah balik itu orang tua sudah lepas. Jadi arek lanang kuis kita hanya punya kewajiban untuk mendidiknya sampai sampai balik. Dan ketika sudah lepas maka dosanya itu tanggung sendiri. Dan dia anak yang sudah balik tadi itu juga menanggung dosa kakak atau adiknya yang perempuan. Jadi wong lanang itu bebannya di situ. Jadi dia juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya selain bertanggung jawab masalah nafkah, juga bertanggung jawab masalah pendidikan. Nah, pendidikan itu juga mengarahkan pada bagaimana seorang perempuan itu dia bisa memberlakukan syariat secara benar. Jadi koyok termasuk menutup auratnya, termasuk ngajinya dan seterusnya, itu kewajiban seorang ayah. Nah, ketika seorang ayah jadi nisbatnya kepada istri atau kepada anak itu nanti tidak memberikan pendidikan secara benar, tidak mengingatkan secara benar, maka dia punya punya tanggungan atas dosa yang dilakukan oleh anak atau istrinya. Jadi ngono. Jadi bapak itu gak enteng. Nggih sing isik jomblo tenang. Sing jomblo tenang. Sing wis rabi iki mesti masalah. Nah, jadi makanya hati-hati bagi seorang ayah itu wajib untuk belajar. Terus wajib untuk mengingatkan. Makanya lek tinggene mu'in itu kan disuruh hadisnya kan Nabi itu kan mengajak anaknya sholat itu mulai umur 7 tahun. Dan ketika sudah 10 tahun wajib memukul.
ketika anaknya ndak sholat. Nah, ketika kok dia ndak memukul, makanya dosa. Jadi justru mukul yang ndak dosa itu mukul anaknya sudah 10 tahun kok gak gelem sholat. Ya, yang jelas ya mukul tapi ndak menyakitkan. Ndak sampai mukul dihaperkat ndase ndak oleh ya. Yes, pokoknya paling gak wong tua iku duwe duwe kayu di omah dicantono untuk yang tidak sholat. Jadi disiapno kayu. Jadi anaknya kalau roh ya wis gak gelem ya tak dokne ngono. Nah, itu harus punya. Orang tua harus punya suatu yang ditakuti oleh seorang anak, terutama untuk mengingatkan masalah sholatnya. Jadi sholat itu paling penting. Lek napa jenenge zaman sekarang niku wong gelem sholat 5 waktu arek wis apik. 5 waktu tok wis apik. Nggih, soalnya saiki umum kan wong gak sembayang. Nah, wis umum. Kadang arek-arek kula niku kan ngontrol arek anak-anak itu kan untuk anak Quran kan punya buku prestasi. Di situ kan ada absen sholatnya. Ya nggak ketinggal. Meskipun diisi sendiri tapi sudah saya wajibkan untuk tidak bohong. Wis Mas yo gak sholat ya tulisin gak sholat. Ya ono absen. Yo akeh subuh sik bolong. Ya kadang-kadang ngono iku lah orang tua wis sholat, ya ono sing sholat ono sing gak. Nah, ngono. Ya nggih macam-macam. Itu ya memang ya saat ini kondisinya cedek kiamat wis ngene iki. Jadi perkara sing inti itu pada jarang diutamakan. Jadi sing justru yang tidak inti itu yang malah diutamakan. Wis umum ngono iku. Anake gak salat gak susah, tapi anake gak les susah. Anake gak gelem budal sekolah susah, tapi anake gak salat gak susah. Itu yang inti malah ndak, yang ndak inti malah iya. Niki kondisine zamane sakniki ngoten niku. Nah, wis pokoke mangane semoga-moga keluarga kita itu termasuk keluarga kita itu adalah orang yang selamanya sampai keturunan kita semuanya orang-orang yang muqimunas shalah. Ngoten nggih. Pun katake pun. Nggih pun. Allah alam bisawab. No. Ijab qabul niku mboten wajib napa mboten. Oh nggih rukun. Nggih. Akad, nggih akad. Urun anu iki. Oh 5 nggih. Jadi laki-laki, perempuan, wali, saksi, akad. Nggih akad. Akad itu sing dadi. Ya akad. 5 rukune nikah. Wis ono 5 bapake ya ono. Kancane ya akeh. Ngejak kancane loro wis moro-moro nang ngene wong tuwa wis beres iki. Duwe dhuwit 100.000. Ngejak kancane malah aku nang ngene sapa ngono ya. Wis langsung Pak, kula ngriki ajeng lamar. Wis tak rabekno le. Kita rabekno karo anakku iki ya. Nggih, tak trimo. Wis sah wis. Enak nggih. No? Nggih, nomor rukunnya, rukun. Rukun wajibe mek niku mahar. Kali sini. Niku kalih niku. Rukune kalih. Loh Pak Amir di Pak Amir. Oh, berarti tinggi loh. Oh, nah. Oh. Huruf itu apa? Mboten napa. Waduh. Tak offline. Nggih. Kalian ngatur kalian usul. Oh, gelem. Kalian Situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah pada malam hari ini semoga bermanfaat dan saya akhiri kali nggih. Ngapunten Gus niki enten pertanyaan saking Facebook. Oh gini iki. Dijawab singkat mawon Gus. Apakah mau tanya Assalamualaikum, apakah menikah bisa tanpa restu wali saksi dari orang tua, sedangkan orang tua yang masih hidup tidak merestukan keduanya dan anak tersebut tetap menikah tanpa mendengar pendapat orang tua? Apakah anak tersebut disebut anak durhaka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak perempuan itu dilihat di kitab itu ada istilah bikron sama sayiban. Kalau bikron berarti anak perawan, itu nanti bisa dipaksa oleh walinya. Tapi kalau perempuan itu sayiban, itu perempuan yang sudah pernah nikah, berarti kan janda rondo, itu nanti orang tua tidak bisa maksa. Tapi kalau masalah adab, ya tetap yang namanya anak harus minta restu sama orang tua. Seandainya yang sudah menikah sing rondo mau lho, sing sayiban, ikut tetap menikah dengan sendiri, itu bisa sah syaratnya rondo. Tapi kalau yang bikron, yang perawan, itu tidak bisa, harus izin orang tua, harus bisa dipaksa orang tua. Itu aja. Pertanyaan terakhir ini, apakah keputihan bisa dapat membatalkan wudu? Ya, waalaikumsalam. Jadi keputihan itu posisinya sama dengan kencing. Jadi tetap keputihan itu mewajibkan sholat, tetap mewajibkan puasa, tapi posisinya sama dengan kencing. Jadi ketika wudhu kok keluar keputihan, maka wudhunya batal, sama dengan kencing. Tapi tidak diharamkan sholat, tetap wajib sholat. Jadi hukumnya seperti kencing. Jadi harus dibersihkan dulu, tapi tetap sholat. Itu ya. Iya, jadi makanya keputihan itu hukumnya seperti kencing. Jadi kalau ketika keputihan harus dituntaskan dulu. Ketika dijeding, ketika mau wudu, itu keputihannya dituntaskan. Makanya perempuan itu kadang lama dijeding, itu menuntaskan itu keputihan. Jadi kalau nanti tengah-tengah sholat kok enggak, bukan darah haid. Jadi posisinya seperti kencing. Jadi ketika tengah-tengah sholat kok ngerembes, ya wudu lagi, dibersihkan lagi gitu. Ya, jazakumullah. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Banyumas, Jawa Tengah. Semoga pertanyaan dapat terjawab. Dan demikian pada malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.